Di republik ini, koruptor tak lagi berlari di lorong gelap. Mereka kini punya panggung, jaringan, bahkan strategi komunikasi dengan daya rusak luar biasa. Saat Presiden Prabowo Subianto mencetuskan agenda bersih-bersih negara, mulai dari penguatan Kejaksaan Agung, dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, maka muncullah gerakan perlawanan dari mereka yang terusik. Prabowo paham, perang melawan korupsi bukan sekedar urusan hukum. Ini juga perang urat syaraf. Dan ketika negara tampil tanpa kompromi, serangan balik dari para mafia bukanlah isapan jempol. Wujudnya datang dari arah yang sulit ditebak, lewat teror, propaganda, hingga demonstrasi dengan motif yang dicari-cari. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Sudah bukan rahasia lagi memang, ada mafia di balik kasus korupsi. Langkah Kejaksaan Agung membongkar korupsi jumbo di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 menyeret nama Riza Khalid, pemain kawakan dunia migas. Riza ditetapkan sebagai tersangka pada Juli lalu bersama 8 orang lain dalam skandal mafia minyak yang merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Riza yang selama ini dikenal licin dan tak tersentuh, tak berkutik di era Prabowo. Dan ia pun terdeteksi melakukan perlawanan. Kasus kerusuhan 25 Agustus yang lalu, beredar rumor kan, bahwa ada keterlibatan Riza Khalid dalam mendukung logistik huru-hara ini ya. Kita bisa misahkan ada yang demonstrasi dan ada huru-hara. Oh jelas ya, yang huru-hara itu kan. Nah itu kan satu indikasi bahwa, wah, artinya bahwa kasus mega korupsi Pertamina ini bahayanya luar biasa. Maaf Pak, Bapak tadi mengatakan ada indikasi bahwa Riza Khalid turut, katakan saja mensupport. Itu dari laporan intelijen kah? Temuan dari satu institusi internasional bahwa ada aliran dana yang dikirim Riza Khalid untuk kepentingan itu. Riza Khalid termasuk orang yang tidak happy loh menghadapi pemerintahan Prabowo ini kan. Apa artinya? Dia menginginkan Prabowo harus jatuh. Dan itu kan tidak happy karena dia pertama kalinya tersentuh. Betul. Karena baru satu presiden yang mampu menyentuh dia ke ranah hukum dan sudah jadi tersangka hari ini. Serangan balik koruptor tak cuma menggalang rangkaian demo anarkistis, tapi juga dengan pengerahan pasukan di media sosial. Pola pergerakan buzzer di media sosial terlihat jelas dalam korupsi PT Timah hingga dugaan impor gula dan ekspor CPO. M. Adia Muzaki, otak perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kini tengah menjalani persidangan di pengadilan. Sejak awal 2025, pola keriuhan di jagat maya memang gencar. Drone emprit menangkap, sentimen tagar Indonesia gelap disambut gegap gempita. Aromanya sesak dengan opini suram, dengan beragam takar. Watak narasinya berulang, pemerintah gagal, hukum tak adil, dan aparat sewenang-wenang. Jejak digital menunjukkan pola orkestrasi akun anonim, ritme seragam, dan penggiringan opini yang menargetkan lembaga hukum dan Prabowo. Serangan-serangan itu menunjukkan hukum kini tengah berhadapan dengan kekuatan uang, berdalih demokrasi, memanfaatkan kebebasan bicara, tapi menunggangi isu sosial untuk menyelamatkan diri. Repot memang, di satu sisi, negara sedang berusaha memulihkan marwah hukum. Di sisi lain, jaringan lama berusaha bertahan hidup dengan segala cara. Menebar ketakutan, menggiring opini, bahkan memutar isu menjadi senjata. Serangan balik koruptor mungkin tak sekeras ledakan bom, tapi tak lantas bisa dianggap remeh. Itulah sebabnya Prabowo lebih memilih berperang melawan mafia pengeruk uang rakyat, sebab ia ingin
Republik ini tetap tegak, tetap tak bisa dibeli. Men of our time.